Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku sebangsa setanah air. Kali ini kita akan melakukan aktivitas tanam ketela jenis ketela kuning atau yellow atau ketela kunir, penyebutannya macam-macam. Monggo kita ikuti, semoga bermanfaat. Nur, wis sudah mulai hujan, ayo makaryo nyambut gawe. Oke, kita memotongi ketela lor, dan ketela ketika kita tanam ketela seperti ini yang baik itu bekas mata daunnya ini rapat. Jadi semakin rapat mata daunnya semakin bagus. Jadi terlalu pangkal juga kurang bagus, terlalu ujung juga kurang bagus. Tapi untuk tahun ini karena kemarau sangat panjang mulai bulan 3 sampai bulan 12. Jadi dalam penyimpanan itu banyak yang kering lur. Jadi banyak yang kering. Dan ini kita babat kalau nggak salah bulan 9 kemarin. Kok bulan 9? Bulan 10 akhir. Jadi ini kita diamkan 15 hari agar dia bertunas seperti ini. Dan cara menyimpannya pun dijengkengkan atau dibalik. Jadi mata tunasnya ini di bawah. Makanya ini banyak yang nanti kalau ditanam malah begini bentuknya. Malah begini. Jadi memang untuk pemilihan bibit seperti itu, tapi kali ini kita nggak memilih karena adanya juga ini kita punya cuma 10 bongkok atau 10 ikat, jadi ya itu kita manfaatkan. Cuma ya yang kita pilih, yang tidak kita pakai itu yang kering. Ini kering karena ini bercabuk loh, jadi putih-putih ini cabuk. Ini enggak kita pakai karena ini akan menular dan juga akan timbul penyakit berikutnya. Nanti akan menetas dan berkelanjutan. Lebih baik kalau yang cabun enggak usah dipakai. Untuk panjang pendeknya ukuran itu tergantung dari besar kecilnya bibit. Kalau bibitnya besar otomatis seperti ini. Kalau bibitnya besar, ini ukuran standar sebenarnya segini. Jadi kalau digenggam itu segini. Ini ukuran standar. Ini diperkirakan 1 kilan jari atau 1 jengkal lah. Kalau ini jadi sekitar 25 cm. Nanti yang nancap sekitar 5 cm. Paling tidak nanti yang nancap itu 1 tunas. 1 mata tunas ini menancap di tanah. Jadi nanti kalau kelihatannya segini cuma. Jadi nanti ada 2 mata tunas ini yang akan tumbuh tunas nanti. Dan kalau semakin kecil, di antara ini agak gede dan yang ini kalau semakin kecil ini agak panjang lur. Karena kalau kecil itu panjang nanti diharapkan calon daunnya itu calon mata tunasnya banyak dan getahnya juga semakin banyak. Dan juga yang paling ujung lur, ini daripada terbuang sia-sia, sebenarnya yang seperti ini enggak layak untuk jadi bibit. Benarnya yang seperti ini enggak layak jadi bibit karena ini masih hijau atau terlalu dekat dengan daun waktu itu. Tapi karena adanya cuma ini tapi kita bikin panjang-panjang, makanya yang kecil-kecil ujung ini kita panjang-panjang. Nanti kita tanam jarak rapat untuk sayur lur. Jadi kalau kecil seperti ini terus dipotong pendek seperti ini, nanti ya nggak kelihatan sama dengan rumput sumur berserta porang itu di bawah porang, nanti nggak, dia kalah. Dan ini akan kita tanam di beserta porang itu lor.
beserta porang, di sela-sela porang kita manfaatin daripada enggak terpakai tanahnya. Sebenarnya porangnya juga sudah apa jenenge, sudah kerap sih. Terus cara memotong pakai gergaji juga boleh, pakai pisau boleh, pakai sabit boleh. Tapi sesuai dengan di video, kebiasaan kami ya memang seperti itu. Kita cuma pakai arit lah, nggak pakai arit seperti ini. Dan dari rumah memang kita sudah belum kita potong. Kenapa tidak tadi sore, misalnya tadi sore terus yang ini dipotong gitu, enggak, karena karena ini kan sudah kita diamkan atau kita kawakkan sekitar 2 minggu. Jadi posisi ditanam kalau bisa getahnya ini masih basah. Ini karena masih ada getahnya. Jadi posisi ditanam getahnya masih basah. Karena dengan nanti getah itu akan menjadi biang akar. Kalau dia nggak ada getahnya, kering misalnya, dipotong terus 2 hari baru ditanam, itu biasanya tidak maksimal, kecuali memang dekat dengan tunas seperti ini. Tapi potongnya usahakan dekat dengan tunas ya lur. Jadi misalnya potong itu di bawah tunas ini sekitar 2 cm. Ini kan sudah sebalik ya, tengah-tengahnya sih. Jadi usahakan nanti yang menancap di tanah itu ada tunasnya, begitu dulu. Kalau seperti ini ya kemudian 1, 2, 3, ini jadi 3. Misalnya ini sudah tunas seperti ini, dibuang, nggak usah, biarkan dia sudah tunas ini. Walaupun ini menghadap ke bawah, nanti dia akan kembali muntir ke atas. Memang seperti itu, nggak usah dirempel, dibuang seperti ini, nggak usah. Jadi nggak usah, karena kalau dibuang ini nanti yang cenderung akan kering, dehidrasi lah istilahnya, penguapan. Biarkan. Jadi misalnya bentuknya paling ujung seperti ini, biarkan aja seperti ini. Jadi daripada dipotong dibuang seperti ini nggak masalah, nggak ngaruh, karena ini kering, yang sini juga masih sehat. Dan nanti kalau dia sudah tumbuh paling nggak umur sebulan, nanti tinggalkan dua mata tunas saja yang hidup, sambil dikasih pupuk unsur N biar pertumbuhannya lebih bagus. Jadi begitu dulur. Mungkin nanti pasti mungkin jenengan punya pengalaman yang lain. Cara tanam saya Pak Puh tidak seperti itu bagus, malah nanti memberi masukan pada kami, karena isi kolom komen, karena cara tanam pun variatif. Jadi bertani itu variatif, tergantung kesukaan, gaya yang mana yang ingin dipakai, seperti itu. Kalau cara tanam, dan kami pun cara tanam pun berbeda-beda. Seperti tanam porang pun banyak teori, jadi nggak ada teori ini salah, teori itu betul, nggak ada. Intinya semua teori itu bagus, tergantung kita suka yang mana dan kebiasaan. Biasanya cari yang simpel-simpel atau bagaimana, seperti itu. Terus mungkin ada pertanyaan, ini ketela jenis apa Pak Po? Ini kalau di sini orang bilangnya telo kuning, ketela kuning yellow. Ada juga yang bilang ini ketela kunir, karena cenderung nanti pelepah merah ini. Jadi mana ada, ini pelepah merah, ini pelepahnya nanti merah. Dan ketela ini ketela favorit untuk jenis makanan lur. Jadi bukan favorit untuk tapioka, tapi favorit untuk makanan. Karena telo kuning ini cenderung nanti
buahnya, umbinya itu atos atau kadar penyusutannya sedikit, tapi memang nggak terlalu gede-gede seperti itu. Beda dengan ketelates, pandemir, atau ndorowati, atau telok lenteng. Banyak juga varian untuk ketela ini, banyak sekali. Tapi ini termasuk ketela konsumsi. Dan kita akan melanjutkan untuk tanam hari ini, lur. Demikian tadi, lur, video yang mana kita ada di ladang melakukan aktivitas tanam ketela sambil melihat lahan orang. Semoga bermanfaat, dan silahkan isi kolom komen, mungkin ada masukan bagi kami dan kritik saran kita nanti. Yang penting seduluran. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.